Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran pengelolaan kas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai selisih kas kecil. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai pengertian selisih kas kecil, kemudian penyebab yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil, serta jenis selisih kas kecil. Ya, ada dua ya. Ada selisih lebih sama selisih kurang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi pembahasan kita kali ini akan lebih mendalam ke dalam latihan soal. Jadi hari ini kita akan lebih mempelajari latihan soal agar kalian lebih memahami lagi materi yang telah dipelajari. Ibu harap dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa lebih memahami apa itu selisih kas kecil dan mengetahui bagaimana sistem pencatatan selisih kas kecil dalam akuntansi. Nah, kita langsung aja ya ke latihan soal. Ya, pada soal 1 diketahui bahwa PT Wanabel itu mempunyai saldo kas kecil secara fisik sebesar 3.800.000 rupiah, sedangkan berdasarkan catatannya saldo kas fisik tersebut berjumlah 3.850.000 rupiah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa secara fisik saldo kas kecil itu lebih kecil dibandingkan dengan catatannya, maka itu menunjukkan adanya selisih kas kurang atau cash shortage. Sebesar berapa kira-kira? 3.800.000 dengan 3.850.000 berarti selisihnya itu sebesar 50.000. Itu ya, jadi diketahui si fisik lebih kecil daripada catatan, maka adanya terdapat selisih kas kurang 50.000. Nah, selisih tersebut harus dijurnal pada tanggal 31 September 2020 dengan cara mendebet akun selisih kas kurang dan mengkredit akun petty cash atau kas kecil. Kenapa si selisih kas kurang itu di sebelah debet? Karena yang namanya selisih kas kurang itu dianggap sebagai beban, maka harus disimpan di sebelah debit. Dan petty cash-nya disimpan di sebelah kredit, karena si uang petty cash-nya itu yang secara fisiknya itu lebih sedikit atau kurang, jadi harus dicatat berkurang di sebelah kredit, yaitu sebesar 50.000. Kemudian untuk nomor 2 diminta jurnal koreksi pada tanggal 8 Oktober 2020. Nah, di soal itu diketahui bahwa terdapat biaya pemeliharaan gedung sebesar 2.520.000 rupiah, tapi malah dicatat sebesar 2.250.000 rupiah. Nah, itu berarti terdapat selisih yang harusnya 2.520.000 tapi malah dicatat sebesar 2.250.000 rupiah. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya selisih sebesar 270.000 rupiah. Itu ya, ada kesalahan pencatatan gedung yang tadinya si biaya pemeliharaan gedung itu 2.520.000 rupiah, tapi kurang dicatat malah 2.250.000 rupiah. Jadi si biaya pemeliharaan gedung tersebut harus ditambahkan senilai 270.000 rupiah. Kemudian satu lagi, terdapat biaya iklan yang sebesar 1.760.000
rupiah, malah dicatatnya itu sebesar 1.980.000 rupiah. Berarti otomatis ini terdapat kelebihan pencatatan untuk biaya iklan, yaitu sebesar 220.000 rupiah. Nah, maka nanti ketika pencatatannya itu kalian bisa merincikannya. Yang pertama kita mencatat dulu yang biaya pemeliharaan gedung, karena tadi jumlah yang dicatat itu lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pemeliharaan gedung yang seharusnya, maka si biaya pemeliharaan gedungnya itu harus dicatat di sebelah debit biaya pemeliharaan gedung, ditambah di sebelah debit sebesar 270.000 rupiah, dan selisih kasnya di sebelah kredit, yaitu selisih kas lebih sebelah kredit sebesar 270.000 rupiah. Ini untuk tanggal 8 bulan 10 ya, 2020. Itu untuk biaya pemeliharaan gedung. Kemudian yang satu lagi untuk biaya iklan, karena tadi si biaya iklan tersebut lebih dicatat, maka biaya iklan yang biasanya bertambah di sebelah debit itu harus dikurangkan di sebelah kredit sebesar selisihnya tadi 220.000. Nah, di debitnya apa? Di debitnya itu adalah selisih kas. Jadi di debitnya itu selisih kas sebesar 220.000 rupiah, dan di kreditnya itu adalah biaya iklan. Ini untuk mengoreksi kesalahan pencatatan sebesar 220.000 rupiah. Nah, seperti ini kalau misalnya mau dirinci. Nah, si kedua transaksi kesalahan pencatatan ini bisa digabungkan, karena di sini terdapat ada dua selisih kas, ada yang di debit dan ada yang di kredit. Gimana caranya? Kita tinggal mencatat. Nah, biaya pemeliharaan gedung yang tadi ya, di sebelah debit sebesar 270.000. Kemudian biaya iklan di kredit sebesar 220.000. Nah, yang selisih kas, karena sebelumnya kita menemukan adanya selisih kas kurang, di mana selisih kas kurang itu disimpannya dianggap sebagai beban ditambah di debit. Karena si selisih kas tersebut sudah diketahui, maka yang awalnya di sebelah debit harus dipindahkan ke sebelah kredit. Jadi si selisih kas itu disimpan di sebelah kredit sebesar tadi berapa? 50.000 rupiah. Kalau misalnya kalian perhatikan selisih kas yang dari rincian yang koreksi sebelumnya itu, selisih kas di kredit sebesar 270.000 rupiah, kemudian selisih kas ada di debit sebesar 220.000 rupiah. Kalau misalnya kalian selisihkan itu hasilnya menjadi 50.000 rupiah. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian untuk soal nomor 2 diketahui bahwa si kas kecil itu menggunakan sistem impres sebesar 5 juta rupiah, dan terdapat selisih kas kecil yang lebih sebesar 8.500 rupiah, dengan rincian ada surat permintaan pengisian kembali kas kecil, yaitu terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk
beban angkut sebesar Rp1.200.000. Kemudian BPKK untuk dana kesehatan pegawai sebesar Rp150.000. Kemudian perlengkapan kantor sebesar Rp1.125.000 dan juga pembayaran rekening listrik, air, dan telepon sebesar Rp750.000. Sehingga kalau ditotalkan pengeluarannya itu sebesar Rp3.225.000. Nah, ini pengeluaran yang tadi Ibu sebutkan yang ada dalam soal. Yang pertama ada biaya angkut penjualan sebesar Rp1.200.000, dana kesehatan pegawai, perlengkapan kantor, dan rekening listrik, air, dan telepon. Kalau ditotalkan semuanya itu ada Rp3.225.000. Kemudian di soal tadi udah diketahui bahwa terdapat selisih kas kecil lebih atau overage sebesar Rp8.500. Nah, karena tadi selisih kasnya itu merupakan selisih kas lebih, dimana kalau terdapat selisih kas lebih dalam metode impres, nah si selisih kas lebih ini sifatnya mengurangi jumlah penggantian saldo kas kecil yang diisi kembali. Jadi kalau misalnya ini lebih 8.500, maka jumlah penggantian dana kas kecil dari pengeluaran itu dikurangi 8.500. Jadi hasilnya itu sebesar 3.216.500. Itu merupakan jumlah penggantian pengeluaran kas kecil gitu ya. Nah, untuk pencatatannya seperti apa sih pencatatan ketika kita menemukan adanya selisih kas kecil lebih dengan metode impres? Sebenarnya sistemnya sama saja dengan yang metode fluktuasi, hanya saja dalam impres itu ketika pengeluaran itu kan tidak langsung dicatat ya, tapi dicatatnya ketika kita melakukan pengisian kembali. Nah, maka dari itu si selisih kas kecil tersebut dicatat berbarengan dengan pengisian kembali kas kecil atau penggantian pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi sebelumnya. Maka jurnal pada tanggal 28 Februari 2019 adalah kita pertama mendebetkan terlebih dahulu beban-beban yang dikeluarkan dengan menggunakan dana kas kecil. Yang pertama tadi ada biaya angkut penjualan. Kalian udah tahu kan ya, kalau misalnya beban itu bertambah di sebelah debit. Jadi biaya angkut penjualan di debit sebesar Rp1.200.000. Kemudian dana kesehatan pegawai di debit juga sama sebesar Rp150.000. Kemudian perlengkapan kantor di debit sebesar Rp1.125.000. Kemudian beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar Rp750.000. Selanjutnya kita mencatat selisih kas kecilnya. Karena tadi selisih kas kecilnya itu selisih kas lebih, maka harus dicatat di sebelah kredit karena dianggapnya itu seperti pendapatan, dianggapnya sebagai pendapatan di luar usaha. Jadi si selisih kas kecilnya itu disimpan di sebelah kredit.
sebesar 8.500 rupiah. Nah, apalagi yang perlu dicatat? Yang perlu dicatat itu adalah pengisian kembali uang kas kecil yang telah digunakan, yaitu dengan mengkredit akun kas, karena kita menggunakan metode impres. Jadi yang dikreditkan itu adalah akun kas sebesar tadi yang harus diganti, yaitu sebesar 3.216.500. Begitu ya. Itu untuk soal nomor 2. Bagaimana? Udah mengerti kan dengan pembelajaran kita hari ini terkait dengan pencatatan selisih kas kecil? Ibu harap pembahasan barusan bisa kalian pahami dengan baik-baik dan menambah wawasan kalian. Sebagai latihan lagi agar kalian lebih paham, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. 심장이 터질 듯해 너무 빨라진 듯해 이젠 점점 차오르는 내 게이지 기다릴 필요는 없어 이미 준비가 됐어 난 I can take you high 이제 시간이 됐어. Ini mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.